Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kimia anorganik praktikum bersama saya Cepi Kurniawan. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan kita hari ini dimudahkan dan mendapatkan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan mempelajari nitrogen. Nitrogen itu kan memiliki beberapa bilangan oksidasi. Saya akan mengulas kembali, mengingatkan apa yang sudah saudara pelajari di kimia anorganik 1. Kita mengenal golongan 5 ya, yang terletak di tengah di tengah tabel periodik unsur. Kemudian pada periode pertama itu ada nitrogen dan fosfor sebagai unsur non-logam, dan di golongan bawah itu ada metaloid, biasanya juga karakternya non-logam, yaitu antimoni dan bismut. Nah, ini lengkapnya. Jadi nitrogen ini konfigurasinya bisa kalian lihat. Demikian juga fosfor, arsen, strontium, dan bismut. Di grup 5 ini atau di golongan 5 ini hampir semua unsur dapat membentuk ikatan kovalen 3. Jadi dan dengan memberikan 3 elektron yang tidak berpasangan, kemudian akan memberikan bilangan oksidasi dari positif 3 sampai negatif 3 untuk semua unsur pada golongan 5. Artinya unsur-unsur pada golongan 5 ini akan sangat bervariasi bilangan oksidasinya, dan itu menyebabkan nanti jumlah ikatan yang dimiliki. Kemudian pada setiap atom itu memiliki pasangan elektron bebas, sehingga memungkinkan atom-atom ini membentuk ikatan kovalen datif atau yang kita kenal sebagai ikatan kovalen koordinasi. Jadi ketika mereka membentuk ikatan kovalen koordinasi, maka juga memungkinkan mereka memiliki bilangan oksidasi 5. Kemudian kita akan fokus kepada nitrogen. Nitrogen ini sangat melimpah di alam. Kita punya sekitar 78% kelimpahan di atmosfer sebagai udara bebas. Nitrogen ini sangat-sangat tidak reaktif atau stabil. Kemudian ikatan yang dimiliki itu ikatan rangkap 3. Jadi nitrogen dengan nitrogen itu membentuk ikatan rangkap 3. Kemudian kalau kita lihat entalpinya, ikatan rangkap 3 ini sangat besar ya. Jadi sekitar 945 kJ per mol. Sementara kalau kita bandingkan dengan ikatan tunggal yang hanya 158 kJ per mol. Jadi memerlukan energi yang cukup besar untuk bisa memutuskan ikatan nitrogen rangkap 3. Nah, karena nitrogen juga kita memerlukan dalam beberapa reaksi, misalnya untuk produksi amonia dalam proses Haber proses, itu diperlukan suhu tinggi serta katalis besi. Kemudian di alam biasanya terjadi pembentukan nitrit atau nitrat reaksi antara N2 dengan oksigen dengan bantuan kilat. Jadi ketika terjadi petir atau kilat di langit, itu akan mereaksikan nitrogen di alam dengan oksigen, atau di laboratorium kita bisa membuat reaksi N2 dengan O2 itu jika suhu yang diberikan itu di atas 2000 derajat Celcius. Kemudian amonia ini merupakan salah satu unsur yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, amonia ini suatu hidrida, jadi nitrogen dengan hidrogen
membentuk NH3. Kemudian ada satu pasang elektron bebas yang tidak berikatan. Nah, ini nanti memungkinkan pembentukan ikatan datif atau kovalen koordinasi. Kemudian ketika NH3 ini membentuk ikatan datif dengan suatu proton, maka akan membentuk ion amonium. Nah, kemudian ketika sudah terbentuk ikatan datif atau ikatan kovalen koordinasi, maka tidak bisa dibedakan yang mana ikatan kovalen, yang mana ikatan datif. Demikian juga NH3 ini dapat membentuk ikatan kovalen datif dengan logam transisi, membentuk suatu senyawa kompleks. Ini salah satu penggambaran dari NH3. Kemudian oksidasi dari oksida dari nitrogen juga ada nitrogen monoksida. Kenampakannya ini gas yang tidak berwarna. Nanti saudara bisa nggak mengamati keberadaan nitrogen oksida ini dalam eksperimen. Kemudian akan menjadi coklat NO2 itu ketika ada di udara bebas. Nah, dari mana spesies nitrogen monoksida ini dihasilkan? Biasanya dari proses pembakaran, dari bahan bakar itu kan juga ada senyawa-senyawa aromatik yang mengandung nitrogen misalnya, kemudian ketika dibakar akan menghasilkan gas NO. Kemudian NO juga ini terbentuk tadi karena ada petir atau kilat yang pada musim penghujan biasanya pembentukannya jauh lebih banyak. Kemudian NO juga dihasilkan oleh bakteri-bakteri denitrifikasi yang ada di dalam tanah, bakteri pengurai juga menghasilkan gas NO. Kemudian nitrogen oksida yang lainnya adalah nitrogen dioksida, warnanya ini coklat dan ini sangat beracun. Nah, nanti kalian boleh mengomentari demonstrasi yang dilakukan di laboratorium kimia seperti apa, apakah sudah sesuai dengan safety laboratorium atau belum. Nah, gas NO2 ini dihasilkan dari oksidasi NO secara simultan yang ada di atmosfer. Jadi reaksinya ini cukup mudah terjadi di udara. Kemudian ada di nitrogen oksida N2O. Ini warnanya tidak dapat kita lihat atau gas tidak berwarna. Nah, ini hasil dari denitrifikasi bakteri-bakteri di tanah. Kemudian ion-ion nitrat yang terlibat dalam siklus nitrogen, artinya nitrogen itu yang ada di alam itu umumnya hanya melibatkan nitrat, NO2 dan NO3, nitrat dan nitrit dalam siklusnya. Jadi nitrat dari amonia itu tidak berkontribusi dalam siklus nitrat di alam. Nah, kemudian di beberapa referensi nitrit dan nitrat ini tidak dibedakan, namanya tetap nitrat, tetapi biasanya dituliskan bilangan oksidasinya, nitrat 3 dengan nitrat 5. Nah, di dalam nitrat ini ikatannya seperti ini, di dalam nitrat 3 ikatannya 2 ikatan rangkap pada NO, kemudian satu ikatan satu elektron valensi, elektron bebas. Kemudian di dalam nitrat 5 atau nitrit ini ini nitrat, ini nitrit ya. Nah, bilangan oksidasinya 5, ini oksigen yang terikat itu 3, jadi ada 3 ikatan rangkap 2. Nah, salah satu ikatan yang terbentuk adalah dari ikatan datif, yaitu dari pasangan elektron bebas nitrogen dengan oksigen. Sehingga di sini bilangan
bilangan oksidasi nitrogen itu adalah 5. Bagaimana kita mengidentifikasinya di dalam laboratorium, keberadaan nitrat dan nitrit ini, silahkan nanti kalian amati di demonstrasi. Kemudian nitrat ini hasil sifatnya suatu oksidan, dapat mengoksidasi, kemudian logam yang bereaksi dengan garam-garam nitrat, garam itu berarti kan reaksi antara logam dengan suatu anion, suatu logam dengan suatu anion. Nah, di sini logam dengan nitrat ini sangat larut dalam air, KNO3, kemudian KNO2 itu juga sangat larut dalam air. Kemudian nitrit, KNO2 misalnya, ini dapat bereaksi sebagai oksidan maupun reduktan. Oksidator ataupun reduktor. Jadi bisa dua-duanya. Nah, ini juga sama, sangat larut dalam air. Secara umum, ini reaksi-reaksi yang dapat terjadi pada nitrogen, mulai dari Bilox 0, N2, kemudian menjadi Bilox 2 pada NO, menjadi 3 pada HNO2, kemudian menjadi NO2 pada menjadi 4 pada NO2 dan N2O4, kemudian dari NO2 bisa menjadi N2O5, menjadi Biloxnya 5. Kemudian dari N2 juga bisa menghasilkan Bilox negatif 3, yaitu berupa amonia. Ini khusus pada senyawaan nitrit-nitrat, reaksinya dari dari NO menjadi NO2, kemudian dari NO2 menjadi HNO3, kemudian dari NO2 menjadi HNO2, menjadi NO dan N2O. Jadi ini reaksi-reaksi yang mungkin terjadi pada nitrogen, spesies-spesies nitrogen. Silakan nanti kalian hubungkan atau korelasikan dengan yang ada di praktikum.